kabar pasukan kesiapan kita untuk melaksanakan pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada seluruh, terutama Pak Gubernur, Pak Panglima, dan Ketua DPRD, kemudian juga seluruh stakeholder yang telah bersama-sama dengan kami untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Perlu saya sampaikan di sini, Polda Sumatera Utara melaksanakan operasi terpusat dengan sandi Ketupat Toba 2024 yang kemudian kita laksanakan dari tingkat Polda, tingkat Polres sampai dengan tingkat Polsek. Tentu bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada. Saya ingin sampaikan di sini bahwa dukungan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dalam operasi ini adalah telah menghibahkan dana operasi sebagian untuk kegiatan pengamanan ini. Dan saya juga berterima kasih pada Pangdam yang telah menyiapkan personil untuk bersama-sama nanti melaksanakan pengamanan. Kita dalam pelaksanaan operasi ini ada 12.152 personil yang kita siapkan gabungan ini untuk penyelenggaraan pengamanan ini. Dan kita juga menyiapkan 173 pos untuk pos terpadu, pos pengamanan, dan pos pelayanan. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Pangdam, manfaatkan pos untuk istirahat, untuk berbuka puasa, ataupun untuk sahur, dan hal-hal lain yang diperlukan termasuk pelayanan kesehatan. Apabila ngantuk dalam perjalanan, kiranya bisa memanfaatkan pos yang kita siapkan. Pada kesempatan ini juga ingin saya sampaikan bahwa ada beberapa objek pengamanan yang kita lakukan. Yang pertama, kita akan mengamankan jalur Sumatera Utara, yaitu yang pertama jalur utama yang kita siapkan pengamanan dengan lebih ketat lagi, yaitu pengamanan jalur timur dari Labuan Batu sampai dengan Langkat menuju ke Aceh. Ini akan kita siapkan. Ini adalah jalur yang paling padat. Yang itu kita perlu siapkan, pos-pos sudah kita bangun, dan kemudian sistem pengendalian juga sudah kita lakukan. Dalam operasi terpusat ini kita akan mengikuti dinamika operasi, dinamika masyarakat, dan dinamika kerawanan yang muncul. Sehingga kemudian ada kemungkinan Mabes Polri akan mengambil alih untuk pengendalian operasi antar Polda. Demikian juga kami di Polda akan mengambil alih kalau kemudian dinamika operasi antar Polres itu ada hal yang perlu dikoordinasikan dengan baik. Sehingga dengan operasi terpusat ini, jalur komando dari tingkat pusat Mabes Polri sampai dengan tingkat Polsek itu bisa terselenggara dengan baik. Kemudian kita tahu bahwa selain jalur timur, kita juga ada jalur tengah, ya, mulai dari Medan, kemudian Simalungun, Siantar, kemudian ke Toba, dan tempat-tempat yang ditinggalkan mudik. Tentu kami, terutama kepolisian sektor, akan mendatakan. Dan kami juga di beberapa polsek yang lahan parkirnya memadai, silakan apabila merasa kurang aman bisa menitipkan kendaraan atau barang-barang berharganya ke polsek. Demikian juga kami akan bersama-sama dengan Satpol PP, dengan Babinsa untuk menjaga rumah-rumah yang kosong. Demikian juga kami menyiagakan pemadam kebakaran bersama dengan pemerintah daerah dan tenaga kesehatan. Kalau memang diperlukan, suatu saat diperlukan, bahwa tenaga kesehatan, pemadam kebakaran, BPBD, Basarnas, semuanya siaga. Dan kita ingin melayani dan kita ingin memastikan bahwa pemerintah daerah dan negara hadir untuk mengamankan masyarakat. Pak, prediksi puncak arus mudik itu kapan Pak? Prediksinya kira-kira Pak? Dan ada kemungkinan berapa kendaraan gitu yang masuk dan keluar Sumatera Utara? Dari hasil survei prediksinya H-2 dan H+3. Ini akan terjadi peningkatan puncak arus mudik. Namun demikian kita biasanya agak berbeda karena karakteristiknya Sumatera Utara berbeda dengan Jawa. Kita akan menyesuaikan, artinya dalam situasi puncak ataupun tidak, kesiapsiagaan kita dan skenario penanganannya sudah kita siapkan. Direktur Lalu Lintas sudah melakukan simulasi untuk membuat jalur terutama Labuan Batu Raya sampai ke Asahan dan Medan ini lancar. Kemudian tempat-tempat wisata yang biasa membuat kita harus mengantri terlalu lama, kita akan siapkan. Maka kita akan menggunakan istilah situasi hijau, situasi kuning, dan situasi merah. Itu akan kita bedakan cara penanganannya. Demikian. Kalau prediksinya ada berapa titik rawan kemacetan, Pak?
yang didata? Ya, kita sebenarnya memiliki beberapa catatan tentang kerawanan kemacetan. Namun ini sebagai catatan awal saja, ada 156 titik, tapi itu situasinya masih tadi hijau, kuning, atau merah. Nanti di setiap titik ini kita bisa siapkan cara penanganannya. Jadi di kota juga ada beberapa titik yang kita biasa menemukan peningkatan, dan itu kita intervensi dengan penempatan anggota, penambahan anggota, dan pengaturan jalur yang semestinya. Terima kasih. Saya Pak. Kita semuanya bahwa dinamika sosial kita, bahwa ada masyarakat yang ingin bersedekah, ingin memberikan sesuatu pada yang lain, ingin berbagi dalam suasana lebaran ini adalah sesuatu yang baik, dan itu ibadah yang baik. Namun demikian kepada masyarakat semuanya, bahwa kemudian kita tidak boleh memaksakan sesuatu hal, dan saya harap dan saya menghimbau pada masyarakat untuk bisa menghargai satu dengan yang lain, bahwa terkait dengan pemberian THR ataupun sedekah itu sesuatu yang berbeda. THR itu ada aturan-aturan yang harus diikuti, kalau sedekah itu keikhlasan dari masing-masing. Bapak, tol mana saja yang akan kita buka selama mudik ini, dan mungkin jalur atau tol? Kan tol yang ada di kisaran untuk ke arah Asahan, dan kemudian tol yang akan menuju ke Siantar. Itu mulai tanggal 4 besok, dari tol sudah memberitahukan kepada kita akan difungsionalkan, sehingga kita harapkan itu akan memperlancar, dan kita akan memanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga prediksi kami dalam situasi hijau dari Medan sampai ke Parapat itu 3,5 jam sudah sampai dalam situasi hijau. Pak, ini kan ada pemudik naik sepeda motor, apa imbauan kita kalau misalnya? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.